Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Jamaah, Imam Nawawi dan para ulama kita selalu dirahmati oleh Allah Ar-Rahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz, tim jamaah beserta keluarga selalu Allah Al-Wahhab berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mohon nasihatnya Ustadz untuk seorang ibu yang lebih menikmati saat kajian sendirian daripada menjaga amanah anak dan rumah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum barakallah. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya yang pertama, hidup yang benar itu saatan kata Nabi SAW. Ada waktunya. Ada waktunya kita belajar, ikut kajian. Ada waktunya kita ngurus rumah. Ada waktunya kita ngurus anak. Ada waktunya. Ada waktunya. Jadi ada waktunya kita ikut kajian, ada waktunya ngurus anak, ada waktunya kita ngurus rumah, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah buah dari kesalahan dalam memaknai belajar. Dan itu PR kita semua. Bukan hanya yang dimaksudkan oleh penanya, enggak, kita semua nih punya PR. Jadi nggak usah berkecil hati, harusnya kita bersyukur juga. Alhamdulillah kalau PR kita terungkap. Banyak di antara kita berpikir bahwa belajar itu adalah sebatas ikut kajian, mendengar, memahami, mencatat, menghafal, dan seterusnya. Dan itu kurang tepat. Itu dikotomi. Itu menyempitkan makna belajar. Mari kita simak keterangan dari nama besar Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, ketika beliau menjelaskan bagaimana para sahabat itu belajar radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau menjelaskan bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu belajar. Gimana cara mereka belajar? Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, mereka belajar fayata'allamul Qur'ana wal ilma wal amala jami'a. Setiap mereka itu belajar Al-Quran dari sisi ilmu dan dari sisi amal, paralel, bersama-sama. Mereka belajar dari sisi ilmu, kalau bahasa kita dari segi teori, ikut kajian, mencatat, mencerna, menghafal, dan mereka pun belajar dari sisi praktek, kalau bahasa kita dari sisi amal, praktek. Jadi hadirin Allah, mereka itu komplit, full package belajarnya, paket komplit, makanya mereka matang, gak teori terus. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, megang anak dan didik itu apa bukan belajar, hadirin? Hah? Belajar apa aja? Apa pembelajaran yang bisa kita dapatkan ketika kita megang anak kita? Apa? Pelak. Wah, Masya Allah, langsung ya. Itu jawaban suami banget ya. Jawaban ayah banget. Sabar Pak Ustadz. Ya Allah, Pak Ustadz megang anak tuh. Itu jawaban cowok banget tuh, jawaban ayah tuh. Kalau tanya sama ibu-ibu tuh belajar kasih sayang gitu ya. kalau ayah tuh sabar Pak Ustadz gitu. Masya Allah, emang berat ya megang anak tuh, ya Allah. Emang kita nih harus benar-benar respect dan mengagumi ibu kita, mengagumi istri kita, mengagumi para wanita yang luar biasa megang anak. Ya Allah, capeknya minta ampun itu. Sampai-sampai kalau disuruh sebutkan pelajaran pertama dalam megang anak, sabar gitu loh. Susah benar. Sabar.
kasih sayang. Terus apa lagi? Apa sih pelajaran apa nih? Kita tanya ibu-ibu deh. Ibu apa? Apa? Ibu-ibu nggak punya anak kayaknya nih. Ada. Belajar bertanggung jawab. Ya, belajar tanggung jawab. Belajar disiplin. Itu anak tuh kalau nggak disiplin, berantakan anak kita. Kita harus berdisiplin. Aku tuh nggak pernah belajar disiplin loh Pak Ustadz. Aku masuk sekolah tetap aja nggak disiplin. Tapi begitu punya anak, ya Allah Pak Ustadz, disiplin tuh Pak Ustadz. Sampai harus bangun jam 1 malam, bangun jam 1 malam. Konstan polanya. Misalnya. Terus belajar apa lagi? Apa nih ya Allah, ini nggak pernah punya anak apa ya? Belajar berdoa. Dulu kita nggak pernah doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun atau Rabbi habli minas salihin. Dan kalaupun kita doa kurang penghayatan, tapi begitu anak di depan mata kita, ya Allah, ini masa depan, ini harapan. Ngelihat anak tuh ngelihat harapan di masa depan. Doanya tuh kalau udah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun tuh nangisnya. Belajar doa jemaah. Belajar tawakal. Benar gak sih belajar tawakal? Apalagi anak udah sekolah, emang bisa tuh dikawal 24/7 tuh anak? Hah? Aku mah tungguin anakku di sekolah, iya emang masuk ke dalam kelas. Gitu loh. Gitu hadirin. Ada betul banyak anak tuh nggak ada masalah di jalanan, nggak ada masalah. Yang jadi masalah di dalam kelas, dipentungin lah sama teman sekelasnya. Ada yang dicekek sama teman sekelasnya. Ada yang dijambak sama teman sekelasnya. Ada yang dipukul, ada yang dicubit, gitu. Maka kita sadar bahwa orang tua itu lemah dan nggak mampu ngontrol anak-anak. Orang tua nggak bisa ngejaga anak-anak full. Nggak bisa kita jaga anak kita full. Tapi Allah bisa. Allah bisa. Dengan punya anak, apalagi anak sekolah, aku jadi belajar tawakal Pak Ustadz. Bener-bener gitu ya. Dulu tuh aku tuh nggak terlalu peduli sama diri aku tuh Pak Ustadz. Gitu lah. Bener gak sih? Dulu suka kebut-kebutan kan yang bapak-bapak nih di jalan kan. Ini cowok-cowok nih kalau udah sama mobil atau motor di jalan udah kayak punya nyawa 9 udah. Nggak mikir udah bosan. Tapi sekarang aku baru ngerasain anakku itu keluar kayaknya tuh, gimana anakku ya, takut ada apa-apa sama anak. Kalau sama diri dia nggak mikir sama sekali. Tapi begitu anak, ya Allah, paranoidnya Ustaz, takut kenapa-napa lah. Jangankan di jalan, aku nggak ridho ya sama si nyamuk ya. Tadi malam anakku tuh bentol-bentol. Sampai aku mau tanya sama Pak Ustadz, boleh nggak kita nuntut para nyamuk itu di hari kiamat Pak Ustadz? Karena anaknya digigitin terus, saking paranoidnya. Ada banyak orang gitu loh. Artinya kalau sama dirinya nggak mikir deh, tapi begitu sama anak, ya Allah, takutnya luar biasa. Akhirnya ternyata Allah tuh membuat aku belajar arti tawakal dan istislam ketika aku punya anak. Oh, ternyata harus serahkan semua kepada Allah. Nggak bisa kita ngontrol anak kita 24 jam.
Tapi Allah bisa. Gak bisa kita jaga anak kita 24 jam, tapi Allah bisa. Itu anak masih kecil, belum anak udah ngerti gadget, gimana coba jaganya? Jamaah, bisa jaga tuh anak, buka macam-macam. Tapi Allah bisa jaga nggak? Bisa. Berarti kita belajar apa? Belajar tawakal, belajar doa. Itu jamaah. Jadi ada banyak pembelajaran dalam memegang anak. Keliru. Aku pokoknya mau ngaji ya. Nggak, lo ngaji bagus, tapi emang ini kan satu hari 24 jam lokasi. Masa nggak bisa sempat megang anak? Ngaji cukup sejam, 2 jam. Bisa. Kalau kita orang awam, kecuali kalau kita anak pondok, orang awam sejam, 2 jam, 2,5 jam. Habis itu belajar di kotak yang berbeda. Kalau ngurus rumah, ngurus rumah belajar disiplin, belajar kebersihan. Allah tuh sayang sama orang-orang yang menjaga kebersihan hati dan fisiknya. Belajar dan seterusnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Jadi kita butuh belajar di kajian dan belajar di dunia real. Semua belajar. Saya rasa cukup. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah memberikan keberkahan. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.